Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa ikut bersama dalam kegiatan Pesantren Ramadan PGRI Cabang Jatilawang. Kali ini Pesantren Ramadan bersama Bu Intan dari SD Negeri Tunjung Lor dan Idmam dari kelas 6 SD Negeri Tunjung Lor. Di sini Bu Intan akan menyampaikan sedikit materi tentang sholat Id. Sebelum masuk ke materi, sekarang Bu Intan akan menanyakan kabar kalian nih. Anak-anak yang soleh solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tasnat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lanjut saja, sekarang langsung ke materi. Apa itu sholat Id? Sudah pada tahu apa belum nih? Sholat Id adalah atau biasa disebut dengan sholat Idain. Sholat Idain yang disebut dengan sholat 2 hari raya. Apa saja? Sholat Id itu ada 2, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sekarang kita sedang memasuki bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, tepatnya pada tanggal 1 Syawal atau setelah 30 hari kita menjalankan puasa Ramadan. Baik tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, cantik ataupun ganteng, semuanya berbondong-bondong ke masjid atau lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Di antaranya, yang pertama, Bu Intan akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Yang pertama, mandi dan memakai wangi-wangian sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. 2. Memakai pakaian yang paling bagus, bersih, dan suci yang dimiliki. 3. Melalui jalan yang berlainan ketika hendak akan berangkat maupun pulang setelah sholat Idul Fitri. 4. Mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan tenang. 5. Makan dan minum terlebih dahulu. 6. Mengumandangkan takbir. Perlu dijelaskan di sini bahwa hal-hal sunnah yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu sama. Yang membedakan hanyalah ketika sholat Idul Fitri, hendaknya kita disunahkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat. Kemudian, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk makan dan minum setelah melaksanakan sholat. Sampai di sini paham ya anak-anak? Lalu sekarang Bu Intan akan memberikan contoh anak sedang mengumandangkan lafal takbiran. Berikut contohnya lafal takbiran yang dibacakan oleh anak-anak seperti biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya, itu adalah salah satu contoh lafal takbiran yang biasa kita kumandangkan baik di musola, masjid, atau ketika kita melakukan takbir keliling. Kemudian, di sini Bu Intan akan menjelaskan sedikit tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu semuanya sama. Yang membedakan hanya terletak pada
wajib. Sebelum kita melaksanakan sholat, pastinya kita akan membacakan niat sholat terlebih dahulu. Yang pertama, Bu Intan akan memberikan contoh bacaan niat sholat Idul Fitri. Seperti apa, Isma? Sholli sunnatal Idul Fitri rak'ataini ada'an ma'muma lillahi ta'ala. Ya, itu adalah contoh membaca bacaan niat sholat Idul Fitri. Kemudian dilanjutkan contoh bacaan niat sholat Idul Adha. Sholli sunnatal Idul Adha rak'ataini ada'an ma'muma lillahi ta'ala. Ya, betul sekali. Itu merupakan dua contoh dari niat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Kemudian, apabila kita telah membacakan niat sholat Idul Fitri, kita dilanjutkan membaca takbiratul ihram diikuti dengan bacaan doa iftitah. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira fasubhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, itu contoh bacaan takbir dan doa iftitah. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan takbir sebanyak 7 kali. Dilanjutkan, disunahkan setelah membaca kalimat takbir itu disunahkan untuk membaca lafal tasbih. Seperti apa, Imam? Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, bacaan dan gerakan tersebut dilakukan sebanyak 7 kali. Ingat, bacaan dan gerakan tersebut dilakukan sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali takbir dan membaca tasbih, maka dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan bacaan suratan pendek yang disukai. Namun, pada rakaat pertama disunahkan untuk membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Berikut contohnya bacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walladzi akhraja mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka liyusra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yahsa wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya.
qad aflaha man tazakka fadzakara rabbihi fasalla bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, itu adalah salah satu contoh bacaan surat Al-A'la. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la, dilanjutkan dengan gerakan dan bacaan sholat seperti biasanya sampai dengan kembali lagi ke rakaat kedua. Pada rakaat kedua, membaca takbir sebanyak 5 kali. Setelah membaca takbir sebanyak 5 kali, dilanjutkan dengan membaca lafal tasbih. Allahu Akbar, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, gerakan dan bacaan tersebut diulangi sebanyak 5 kali. Setelah 5 kali membaca takbir dan tasbih, dilanjutkan lagi membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan suratan pendek seperti biasanya. Namun, pada rakaat kedua disunahkan untuk membaca suratan Quran surat Al-Ghasyiyah. Berikut contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul hasiyah. Wujuhu yawma idzin khasi'ah. Ngamilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yuhni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Fi sahhiha radiyah. Fi jannatin 'aniyah. La tasma'u fiha lahiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum ma'du'ah. Wa namariku mafsufah. Wa zarabbiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Wa yu'adzibullahu 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Ya, setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah, dilanjutkan dengan gerakan dan bacaan sholat seperti biasanya sampai dengan salam. Untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dilakukan 2 rakaat seperti halnya sholat biasa yang kita lakukan. Yang membedakan hanya terletak pada niatnya. Niat, kemudian takbir. Pada rakaat pertama, takbir sebanyak 7 kali, dilanjutkan dengan membaca lafal tasbih. Kemudian dilanjutkan rakaat kedua, membaca takbir sebanyak 5 kali, dilanjutkan dengan bacaan tasbih seperti tadi dicontohkan oleh imam. Ya, Bu Intan ucapkan terima kasih kepada imam yang telah membantu Bu Intan untuk mempraktekkan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha serta
membacakan lafal takbiran. Kemudian, biasanya di sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha tidak lepas dengan yang namanya khutbah. Khutbah dilakukan sebanyak 2 kali setelah sholat Idul Fitri. Biasanya khutbah pertama dilakukan setelah membacakan lafal takbir sebanyak 9 kali. Dilanjutkan, khutbah yang kedua dibacakan setelah membaca kalimat takbir sebanyak 7 kali. Dan untuk materi khutbahnya biasanya kalau di sholat Idul Fitri itu khutbahnya berisi tentang zakat fitrah. Untuk di sholat Idul Adha biasanya khutbah berisi tentang hukum berkurban atau ibadah haji. Tentang kedua sholat yang telah Bu Intan sampaikan tadi ada sedikit perbedaan. Di antaranya yang pertama dari sunah-sunah yang dilakukan sebelum sholat. Dari sholat Idul Adha itu disunahkan makan setelah sholat Idul Adha. Kemudian untuk sholat Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi perbedaannya itu ya, untuk yang disunahkan itu kalau sholat Idul Fitri itu makan sebelum sholat. Kalau sholat Idul Adha sunahnya itu makan setelah sholat. Untuk lain-lainnya itu sama seperti tadi yang memakai wangi-wangian, mandi, terus melewati jalan yang berbeda, itu semuanya sama. Kemudian perbedaan yang kedua dari tata cara pelaksanaan. Semuanya sama, yang membedakan hanya terletak pada niatnya saja. Tadi udah dicontohkan ya sama imam, untuk niat sholat Idul Fitri seperti apa, untuk niat sholat Idul Adha seperti apa. Itu bedanya hanya di niatnya saja. Untuk selanjutnya sampai salam itu sama seperti itu. Kemudian dari beberapa materi yang telah Bu Intan sampaikan, Bu Intan memberikan soal evaluasi. Di antaranya 1. Tuliskan sunah-sunah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ingat, tuliskan hal-hal sunnah yang dilakukan sebelum kalian melaksanakan sholat Idul Fitri. Jelas? Untuk soal evaluasi yang kedua, kirimkan pesan suara melalui WA kepada guru agama kalian tentang niat sholat Idul Fitri. Bu Intan ulangi yang kedua, kirimkan pesan suara kalian membacakan niat sholat Idul Fitri, kemudian dikirimkan kepada guru agama kalian masing-masing melalui WA. Kemudian soal evaluasi yang ketiga, yaitu kalian nanti setelah melaksanakan sholat Idul Fitri itu nanti kalian catat hasil khutbahnya. Soal evaluasi yang ketiga, catat khutbah yang dibacakan pada saat kalian melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian catatan itu dikumpulkan kepada guru agama kalian. Bisa difoto kemudian dikirimkan melalui WA. Sampai di sini paham ya? Berikut dari Pesantren Ramadan PGRI Cabang Jatilawang yang dapat Bu Intan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.